Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Dian Ika Lestari, Sinta Dea Anggraini, Nurul Fadila Margolang, Priska Anggriani, dan Rizky Gunawan. Di sini kami akan mengajak teman-teman melakukan eksperimen fisika sederhana, yaitu tentang materi, suhu, dan kalor. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu fisika. Fisika yaitu berasal dari kata fisik yang artinya yaitu alam. Jadi ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Untuk mempelajari fenomena atau gejala alam, fisika menggunakan proses dimulai dari pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan, sehingga prosesnya lama dan berbuntut panjang. Namun hasilnya bisa dipastikan akurat karena fisika termasuk ilmu eksak yang kebenarannya terbukti. Tujuan mempelajari ilmu fisika yaitu agar kita dapat mengetahui bagian dasar dari benda dan mengerti interaksi antara benda-benda serta mampu untuk menjelaskan mengenai fenomena alam yang terjadi. Adapun manfaat dari fisika. Yang pertama, melalui fisika bisa menyingkap rahasia alam. Yang kedua, fisika berperan besar dalam penemuan teknologi. Yang ketiga, fisika berada di depan di dalam pengembangan teknologi. Yang keempat, fisika ialah sebagai ilmu dasar yang memiliki adil dalam pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, fisika dapat melatih kita dalam berpikir logis serta sistematis. Salah satu hal yang dipelajari dalam fisika yaitu suhu dan kalor. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu suhu dan kalor? Mari kita bahas bersama. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Untuk menyatakan suhu secara kuantitatif, diperlukan alat ukur yang disebut dengan termometer. Kalor atau biasa disebut juga sebagai panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandungnya besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandungnya sedikit. Yuk kita bereksperimen mengenai suhu dan kalor. Percobaan 1. Alat dan bahan, piring atau wadah lainnya, lilin, gelas plastik kosong, gelas plastik berisi air, korek api. Cara membuat. Pertama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek. Kedua, ambil gelas plastik kosong dan dekatkan gelas plastik kosong di atas api lilin. Lihat apa yang terjadi. Gelas menjadi meleleh dan bolong. Mengapa gelas menjadi bolong? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas sehingga akan meleleh. Selanjutnya, ambil gelas plastik berisi air, dekatkan gelas plastik di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas plastik tidak meleleh dan tidak berlubang. Mengapa bisa terjadi? Karena kalor atau panas api lilin akan diserap oleh air sehingga gelas plastik tidak meleleh atau berlubang. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama akan meningkat. Cobaan kedua, alat dan bahan, piring atau wadah lainnya, lilin, gelas kaca, air berwarna, dan korek api. Cara membuat. Pertama, nyalakan lilin di atas piring. Kedua, tuangkan air berwarna ke dalam piring.
Selanjutnya, ambil gelas kaca, kemudian tutup lilin dengan gelas kaca. Perhatikan apa yang terjadi. Api akan mati dan air akan naik ke dalam gelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Api lilin menjadi mati karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi sehingga api akan padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul di dalam gelas. Setelah melihat video tadi, sekarang silahkan teman-teman melakukan percobaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.